beribadah, sama-sama kita berdoa. Bapak mengucap syukur Bapak atas hari ini. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Come on, teens. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kami mengucap syukur Bapa. Ajarku berserah,
kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi
Jesus, we worship you. Percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, aku kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Shalom teens, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Lord Jesus, kami tahu ya Bapa kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu hanya karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan tidak keluar dengan sia-sia tapi tertanam di setiap hati kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teens, mungkin ini pertama kalinya kalian lihat Yerika. Jadi buat yang belum kenal, nama saya Yerika, currently jadi leader Heroes-nya Makassar. Nah hari ini tema yang bakal saya angkat adalah tema bucin. Bucin itu apaan sih? Pasti udah gak asing kan buat kalian, bucin itu adalah budak cinta. Nah, buat kalian pasti bertanya-tanya gimana sih buat mendefinisikan bucin itu. Kali aja nih kita nih bucin tapi kita nggak sadar kalau kita itu sebenarnya bucin, budak cinta. Nah, sebelum kita masuk ke budak cinta, mari kita baca ayat firman Tuhan terlebih dahulu di Matius 6 ayat 25 sampai 26. Nah, bunyinya seperti ini. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum, atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Next, perhatikanlah burung-burung di udara, mereka tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memeliharanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Kenapa saya sampaikan ayat ini? Saya lebih mau menyampaikan kalau kita nggak usah khawatir. Mungkin di umur-umur kalian seperti ini, kalian sangat kayak meragu gitu kan. Siapa ya pasangan yang cocok buat aku ntarnya? Apa nggak di masa depannya akankah saya mendapatkan pasangan yang sesuai? Apa yang sesuai maunya Tuhan, sesuai maunya kita? Belum tentu kan, kayak kadang kan kita berpikir nih, enggak, saya cintanya sama dia, tapi dia ini berbeda agama dengan saya gitu kan. Nah, kita nggak tahu apakah Tuhan itu sendiri merasa dialah ini tulang rusuk kalian gitu, ataupun sebaliknya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita buka di Matius 6 ayat 33.
Bunyinya seperti ini. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau yang Yerika sendiri percaya, ketika kita mengutamakan Tuhan di kehidupan kita, apapun itu, bukan hanya pasangan, keuangan, kerjaan, karir, semuanya itu pasti akan disediakan sama Tuhan. Yerika mungkin bagi kalian yang gak kenal Yerika bakalan bilang, Cier mah gampang ngomong, Cier kan belum melalui. Jangan salah teman-teman, Yerika sebenarnya sudah berkeluarga, sudah punya rumah tangga, sudah punya anak. Currently I'm 29 years old, terus udah punya anak yang bentar lagi udah 7 tahun, jadi udah berumah tangga ya guys. Nah, gimana sih kalau misalnya mau mendefinisikan bucin? Bucin menurut Yerika sendiri, ada bucin yang bucin agama. Bucin agama itu dia lebih kayak gimana ya? Kayak misalnya nih, dia berbeda kepercayaan, tapi merasa kayaknya ini deh yang Tuhan sediakan gitu. Rela deh, nggak apa-apa deh, aku pindah agama aja demi dia gitu kan, biar sama, biar bareng gitu. Soalnya kadang ada orang yang dapat pasangan berbeda agama, dianya yang sebelah itu sangat-sangat kekeh sama pilihan agamanya dan gak mau pindah. Bahkan malah kita yang anak Tuhan yang tergoyahkan dan malah lebih rela menjual Tuhannya kita, meninggalkan Tuhannya kita demi manusia. Bisakah kalian bayangin guys, kalau misalnya satu orang aja bisa meninggalkan Tuhan, Tuhan aja bisa ditinggalin, apalagi kalian, apalagi cuma manusia. Suatu saat Yerika yakin pasti dia bisa juga rela meninggalkan kalian buat orang lain lagi. Itu nggak menutup kemungkinan. Nah, kenapa makanya Yerika selalu menanamkan taruh Tuhan dulu di atas segala-galanya. Karena benar-benar apa yang Yerika alami selama hidupnya Yerika, dari masih zaman sekolah, zaman kuliah, masuk ke rumah tangga, kerja, semua kalau bukan benar-benar anugerah Tuhan itu nggak mungkin Yerika bisa ada di sini dan ngobrol sama kalian dan dipakai Tuhan seperti ini. Karena Yerika pun juga nggak ada apa-apanya guys, percayalah. Oke, nah kalau bucin agama rela kan even buat orang beda agama dia rela pindah agama. Padahal logikanya kalau dia berani jual Tuhan, dia pasti berani juga jual orang lain, berani buat tinggalin siapapun itu, udah nggak mikir lagi gitu. Padahal dia udah nggak mikir efeknya kalau sampai dia suatu saat meninggalkan Tuhan itu seperti apa. Nah, coba kita buka ayat firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 14. Itu bunyinya gini, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Sebab hubungan apakah yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan, dan persekutuan apakah yang ada di antara terang dan gelap. Di sini yang Yerika baca ya, kalau misalnya kita berbeda agama, berbeda kepercayaan, itu pasti berbeda segala-galanya, dari cara kita beribadah, dari pola pikirnya kita, apa yang kita menjadi prioritas kita itu akan berbeda. Nah, kita aja yang berpasangan seiman aja, sama satu agama, satu kepercayaan, satu cara beribadah, itu bisa konflik, bisa clash. Dan itu terkadang nih nggak usah sok suci ya. Kita aja yang anak Tuhan itu bisa jatuh, bisa melenceng dari Bible. Apalagi kalau misalnya kita dapat pasangan yang berbeda dari kita. Coba bayangin, kalau kita berbeda, terus apa yang mau jadi titik temunya kita? Apa yang mau jadi pegangannya kita? Apa yang mau jadi akar buat kita untuk benahin rumah tangga kita ke depannya? Nggak akan ada solusi yang baik, karena kepercayaan berbeda. Misal nih, di agama sebelah membolehkan poligami, di agama kita itu nggak dibolehkan. Apakah kalian mau kalau misalnya suatu saat pasangan kalian berpoligami atau berpoliandri? Kan nggak mungkin kan. Jadi karena memang menurut Yerika sendiri, iman itu, agama itu sangat-sangat penting ya, bukan hal-hal yang kayak, kalau mungkin kalian masih muda masih ngerasa nggak lah bisa cincai bocai ya kayak ya udahlah nyantai lah gitu. Menurut Yerika sendiri yang sudah menjalani yang namanya rumah tangga, agama itu adalah hal yang terpenting
Mungkin buat kalian, seumuran kalian sekarang itu merasa nggak penting. Tapi percayalah suatu saat kalau kalian udah bina rumah tangga, agama itu yang terpenting guys. Karena kalau nggak ada Tuhan, rumah tangga, nggak ada Tuhan di tengah-tengah antara suami dan istri, gampang banget runtuh, gampang banget melenceng, gampang banget buat kesana dan kemari. Hanya karena anugerah Tuhan saja dan hanya karena God words yang bisa mengubah hati kita, menyentuh kita, dan hanya pimpinan Roh Kudus saja yang bisa menguatkan kita melalui segalanya, melalui segala macam badai yang kita hadapi, entah itu di kerjaan, entah itu di hubungan, macam-macam. Makanya kenapa agama itu sangat penting, dan jangan sampai ada di antara kalian anak-anak Tuhan yang menjadi bucin agama, ya, budak cinta yang menjual Tuhannya sendiri dan meninggalkan Tuhannya sendiri. Oke, next, bucin yang berikutnya nih, bucin yang akan kulakukan segala-galanya untukmu. Asik. Biasanya tuh ya kalau orang udah yang namanya jatuh cinta ya, udah berbunga-bunga banget sampai udah lupa daratan. Kalau orang dulu nih bilangnya tai aja rasanya udah kayak coklat gitu kan. Nah, itu sangat sering terjadi. Kalau misalnya lagi single nih, mereka biasanya bisa ngomong kayak, gila, lu pacaran aja udah lebay banget. Lu jatuh cinta aja kayak tai berasa coklat. Giliran dia sendiri yang jatuh cinta, dia udah lupa daratan. Dia udah lupa kalau dia sendiri jadi bucin juga gitu kan. Nah, ini sangat-sangat banyak terjadi di kalangan anak-anak muda. Bukan hanya zaman sekarang, di zamannya Ceyerika pun banyak banget. Dan Ceyerika pun juga pernah merasakan tai pun rasa coklat gitu ya, udah pernah. Nah, kenapa sih ada yang kayak bisa merasa kayak gitu? Kadang tuh melihat dari physically-nya. Dia soalnya cantik atau dia tuh ganteng, makanya kayak rela menjadi bucin, budak cinta gitu kan. Apa enggak gimana ya, dia charming as in kayak misalnya kita yang sudah pelayanan pasti melihat dia itu yang kayak udah gila pelayanannya bagus banget apa segala macam tanpa mengenali orangnya, pribadinya lebih dalam lagi. Karena menurut Ceyerika gini ya, nggak semuanya anak Tuhan yang melayani Tuhan itu benar-benar cinta Tuhan. Ada anak yang melayani Tuhan cuma karena karena ya udahlah, karena udah di sini udah terlanjur basah, udah terlanjur melayani. Ada juga yang kayak melayani karena motifnya ya udah biar gue terkenal gitu, biar sekalian cari jodoh gitu. Jadi nggak semua anak yang melayani itu motifnya benar karena mau menyerahkan segala-galanya, seluruh kehidupannya itu untuk Tuhan. Nggak semua guys. Jadi kalian harus melihat, meneliti lebih dalam lagi sebelum kalian menentukan hidup kalian sama siapa gitu. Nah, budak cinta yang model seperti ini yang akan kulakukan segala-galanya untukmu itu biasanya budak cintanya itu misalnya nih kalau anak konglomerat, barusan banget teman Ceyerika. Dia itu masih umur 20 tahun kayaknya. Nah, dia punya pacar, terus ceritanya udah dilamar, udah dipropose nih. Udah dipropose, bayangin guys, dia diproposnya dengan cincin 2 karat. 1 karat aja udah berapa Ceyer, apalagi 2 karat kan. Kalau anak-anak bucin yang gak ngerti apa-apa, dia bakalan happy banget, gila gue dilamar pakai cincin 2 karat, kapan lagi, siapa lagi mau lamar gue pakai cincin 2 karat, Bo, gitu kan. Nah, padahal kalau mau dibilang sebenarnya kita itu kalau ketika kita mencintai seseorang, cinta itu boleh, sayang itu boleh, tapi jangan jadi bego, jangan jadi tolol, jangan kehilangan akal budi, jangan kehilangan logika, jangan kehilangan hikmat, karena Tuhan berikan kita hikmat itu bukan buat pajangan, tapi buat digunakan. Kenapa Ceyerika bilang kayak gitu? Ketika kalian dipropos, dikasih hadiah dengan nilai yang sangat mahal, harusnya kalian pertanyakan ke pasangan kalian, itu dari mana duitnya? Jangan sampai sekarang ini kalian bisa dimanjain dengan apapun itu, materi dan segala macamnya. Tapi ketika dia udah nikahin kalian, buat sediain makanan di meja aja susah. Boro-boro sediain makanan di meja. Rumah aja gak punya guys, masih tinggal sama orang tuanya. Sedangkan di Alkitab bilang apa?
ketika suami dan istri itu udah menjadi satu, mereka akan meninggalkan, suami dan istri akan meninggalkan orang tuanya. Jadi bukan hanya istri aja yang meninggalkan orang tuanya, tapi suami pun juga seperti itu. Nggak lagi tinggal di satu atap sama orang tua, guys. Jadi kalau misalnya kalian hari-hari ini dimanjakan dengan kasih sayangnya dengan materi, coba ditanyain lagi kembali, itu pakai duit siapa? Kalau bukan hasil keringat mereka sendiri, udah mending simpen aja. Mending simpen aja, cari duit. Karena ketika seorang laki-laki benar-benar jatuh cinta sama seorang perempuan dan itu benar-benar serius, itu bukan dinilai dari materi. Gue kasih lu nih iPhone 12 Pro Max hadiah ulang tahun gitu. Gak dinilai dari seperti itu, guys. Kalau misalnya dia benar-benar cinta sama kalian, dia akan memikirkan segala sesuatunya. Dalam arti dia harus satu iman, Tuhan itu harus ada di tengah-tengah dari hubungan kalian. Ketiga, anak orang ntar mau tinggal di mana, gue harus bisa provide the house. Rumahnya harus ada. Sekalipun rumah itu cuma kecil kayak gubuk, at least mereka tinggalnya sendiri. Bukan hanya itu, makanannya gue harus punya income yang tetap, yang fix. Gue bisa makanin nih anak orang ntar kayak gimana. Itu belum kalau punya anak. Kalau berdua aja, itu kehidupan rumah tangga biayanya udah berapa? Belum kalau udah punya anak. Itu harusnya mereka pikirin. Jadi kalau benar-benar laki-laki itu serius sama seorang perempuan, dia nggak pikirin hadiah yang bisa dia kasih sekarang. Tapi dia akan prepare everything in the future buat kalian, buat hidup kalian. Gimana dia menghidupi kalian sebagai seorang imam di dalam rumah tangga. Gitu menurut Ceyerika. Nah, next. Bucin nih yang rela berubah atau mengubah. Nah kan banyak tuh kalau orang-orang zaman pacaran ya. Misalnya Ceyerika ini cowok merokok, minum, clubbing guys. Nah kira-kira bisa gak sih karena satu orang cewek dia berubah? Bisa sih. Bisa, bisanya itu cuma sebentar guys. Ntar kalau udah nikah balik lagi guys. Yuk clubbing lagi, merokok lagi, minum lagi. Satu yang Ceyerika pelajari, gak ada satu manusia pun yang bisa merubah orang lain kecuali Tuhan sendiri yang menyentuh atau Tuhan menggunakan orang tersebut untuk merubah anak ini. Tanpa campur tangan Tuhan guys, gak akan mungkin bisa, percayalah. Biar dia mau salto, biar mukanya terbuat dari berlian 100 karat juga gak bakal bisa. Yang namanya manusia, namanya materi, semuanya yang sementara gak akan bisa mengubah manusia. Karena kenapa? Mereka udah hidup dan itu menjadi karakter mereka dari kecil. Udah menjadi udah ke-influence dengan pergaulan mereka. Gak semudah itu seorang manusia bisa mengubah orang lain. Nggak segampang membalikan telapak tangan guys. Kita di sini realistis aja ya, nggak usah kita mendongeng gitu loh. Kalau menurut Ceyerika sendiri, orang yang merasa bisa merubah orang lain itu sebenarnya dia lagi ngedongeng dirinya sendiri. Sebenarnya dia lagi berhayal. Karena percaya nggak ada satu orang pun yang bisa merubah orang lain, percaya. Itu udah Ceyerika alamin sendiri. Kenapa Ceyerika bilang kayak gitu? Ceyerika sendiri pernah jauh dari Tuhan. Dan pada saat Ceyerika jauh dari Tuhan itu karena Ceyerika sangat kecewa sama Tuhan. Apa yang Ceyerika doain tiap hari mau minta IP-nya 3 ke atas sama Tuhan tapi gak diikutin. Padahal udah ngedip nih, udah doa puasa nih, udah perjamuan sendiri, pakai minyak urapan tiap kali ujian, sampai semuanya itu pokoknya Ceyerika lakukan, tapi nggak dijawab-jawab doanya sama Tuhan, sampai kecewa banget. Mama yang lahirin ya, apalagi kita ini cuma pacar, cuma PDKT yang mau ngubah orang lain gak bakal bisa. Mama aja yang lahirin Ceyerika bilang, jangan kayak gitu, coba deh doanya diubah, tanya sama Tuhan maunya sebenarnya apa sih. Tapi Ceyerika pada saat itu kan masih muda banget, masih kuliah, masih bebal. Enggak, pokoknya gue udah kecewa banget nih sama Tuhan, bodo amat, gak mau lagi berdoa, gak mau lagi ngedip, gak mau lagi puasa, semuanya stop.
stop, benar-benar stop. Even my mom told me to do so, kayak doa sama Tuhan, minta dan tanya Tuhan apa maunya Tuhan, itu nggak Ceyerika lakuin. Sampai benar-benar Tuhan sendiri yang nyatakan kuasanya di Ceyerika. Jadi di tahun 2012 Ceyerika udah tulis skripsi nih. Udah tulis skripsi, janjinya Ceyerika ke papa itu pokoknya 3,5 tahun udah fix, udah kelar, selesai kuliah gitu kan. Soalnya udah gak ada SP, kalau anak hukum gak ada SP guys. Jadi harus benar-benar kejar IP, kejar nilai biar SKS-nya banyak. Nah pada saat itu udah tulis skripsi tapi udah kayak wah gila ini udah bisa nih, udah bisa banget nih selesai 3,5 tahun fix gitu. Tiba-tiba kejadian yang gak pernah disangka terjadi. Papanya Ceyerika meninggal di hari ulang tahun Ceyerika sendiri. Dan itu menjadi pukulan yang sangat berat dan kayak sampai hari ini kejadian itu nggak pernah Ceyerika lupain. Itu benar-benar sangat membekas di Ceyerika. Secara mentally, secara apalagi ya, hati, semuanya pokoknya deh, semuanya benar-benar hancur banget pada saat itu. Kira-kira pada saat kita hancur kayak gitu masih bisa nulis skripsi nggak sih? Kan nggak mungkin, itu udah benar-benar impossible. Dan buat reach 3,5 tahun bisa nggak sih? Impossible. Belum, itu pas Ceyerika tulis skripsi masih bab 1, bab 2. Belum kalau disuruh revisi, bimbingan segala macam, nggak mungkin udah 3,5 tahun, udah nggak mungkin. Tapi pada saat Ceyerika sangat lemah, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Di situ doa Ceyerika yang selama ini Ceyerika berpikir kayak Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak ngikutin doanya Ceyerika, ternyata Tuhan itu sudah menyediakan hadiah yang jauh lebih besar daripada hadiah yang Ceyerika minta yang cuma sekecil upil doang, yang benar-benar kayak ternyata itu apa yang aku minta selama ini tuh nggak bisa dibandingin dengan apa yang Tuhan udah sediain. Nah pada saat Papa Ceyerika meninggal, balik ke Surabaya itu posisinya nulis skripsi masih sambil nangis guys, percayalah. Tapi nggak tahu kenapa tiap kali bimbingan dosen itu mempermudah, kayak benar-benar hanya Tuhan ini benar-benar hanya Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau manusia udah nggak mungkin. Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatunya. Pada saat dosen gak ada di tempat, dia bisa nelpon Ceyerika. Yerika, kamu mau bimbingan sama ibu ya? Ya udah kamu ke rumah ibu aja ya. Gitu. Bisa sampai kayak gitu. Nah kalau benar-benar deh, kalau misalnya ngomongin bucin ya, yang bisa mengubah orang apa segala macam, percayalah hanya Tuhan guys. Kita itu hidup semuanya dari segala aspek, bukan hanya hubungan, segala aspek kehidupan kita hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang harus kita utamakan karena Dialah yang menyediakan segala-galanya untuk kita. Oke? Jadi semoga firman yang Ceyerika bawain ini, sharing yang Ceyerika bawain hari ini bisa menjadi manfaat dan impact bagi anak-anak muda di luar sana. Oke? Thank you guys. God bless you. Berapa banyak yang percaya Yesus berkuasa atas segalanya? Sorakan, let's sing it together. I'm facing challenges, but they won't break me. They're gonna make me, because you hold me. I work too for it, but they won't scare me, because you're with me. I got my mind made up that I will turn this place into a place of praise. And as I do, I know you'll bring about the change. This is an offering, this is a sacrifice of praise. I'll give you everything, building an altar to your name. Whoa, right here, right now, this is where praise breaks out. Whoa, right here, right now, this is where the walls come down. Let's go!
break me, they're gonna make me, because you hold me. I walk through valleys, but they won't scare me, because you're with me. I got my mind made up that I will turn this place into a place of praise. As I live, I know you'll bring about. Come on, then sing with me. This is an offering. This is a sacrifice of praise. I'll give you everything, building an altar to your name. Whoa, right here, right now, this is where praise breaks out. Whoa, right here, right now, this is where the walls, this is where the walls comes down. Let's go! You're here, everything is changing. You're here, the chain is breaking. I can be fearless, cause you are here with me. You're here, you're here, I live in freedom. You're here, Lord, I believe that I can be fearless, cause you are here with me. Sing it out. Right here, right now, this is where praise breaks out. Whoa, right here, right now, this is where the walls, this is where the walls comes down. Let's go! You're here, everything is changing. You're here, every chain is breaking. I can be fearless, cause you are here with me. You're here, I live in freedom. You're here, Lord, I believe that I can be fearless, cause you are here with me. I can be fearless, cause you are here with me. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah orang-orang muda pada masa mudanya. Dan saya percaya teens, engkau pasti dipakai luar biasa oleh Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya setiap firman yang kami terima, kami dapat pakai dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada akhirnya kami angkat tangan kami tengadakan wajah kami, biarlah berkat dari Bapa Yahweh, anugerah Tuhan Yesus, dan kekuatan daripada Roh Kudus turun melindungi menyertai kami sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami kepala bukan ekor, jalan kami naik dan tidak turun. Apa yang Tuhan sudah siapkan kami kerjakan dan jadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin.